Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat pemirsa peserta taklim online, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dengan izin Allah dan taufiknya hadir untuk sama-sama mengkaji dan menelaah hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang mulia yang datang dari Nabi yang mulia yang terhimpun dalam sebuah kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan, taman orang soleh ini berisikan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, penghulu pemimpin para rasul, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini adalah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini, di malam ke-11 di bulan Sya'ban 1441 Hijriah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan masih terkait dengan Kitabul Fadail, kitab tentang fadilah amal, dan kita masih di bab-bab yang awal dari Kitabul Fadail setelah kita menyelesaikan bab yang pertama dari kitab Al-Fadail, yaitu bab yang ke-180, kitab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kita telah mempelajari tentang bagaimana seorang bisa dikatakan sebagai sahabat Al-Quran, sahibul Quran. Dan kita sudah membaca keutamaan orang yang belajar dan mempelajari Al-Quran, dan keutamaan orang yang mahir membaca Al-Quran, dan juga motivasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang mau bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, walaupun di awal-awal waktu dia kesulitan, terbata-bata. Dan juga kita sudah mempelajari hadis tentang bagaimana permisalan tentang orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 4 permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita telah mempelajari bagaimana Allah mengangkat satu kaum dan merendahkan juga satu kaum, sangat tergantung dengan bagaimana penyikapannya terhadap Al-Quran. Dan juga kita sudah pelajari tentang bolehnya atau patutnya kita hasad, ghibtah, iri yang positif terhadap orang yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran, lalu dia menunaikan hak-hak Al-Quran tersebut siang dan malamnya. Dan pada pembahasan kita yang paling terakhir kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya menjaga Al-Quran
dan tidak boleh ya kita melalaikannya ya. Dan juga bagaimana dipermisalkan ya, bagaimana dipermisalkan orang yang melalaikan Quran bagaikan orang yang bagaikan unta yang lari dari ikatannya, karena dia akan begitu cepat berlalu. Ini 2 bab ya, ternyata 2 bab sudah kita selesaikan. Malam ini kita akan membahas bab yang ke-182, yaitu bab tentang bab tentang istihbabu tahsinis sauti bil Quran. Dianjurkannya tahsinis saut, memperbaiki suara kita, bil Quran, dengan bacaan Al-Quran kita, wa talabul qiraati min husnis saut, dan juga dianjurkannya wa talabil qiraah min husnis saut, dan dianjurkannya juga, disunnahkannya kita meminta kepada orang yang indah suaranya untuk membacakan kepada kita Al-Quran, wal istima' laha, dan kita mau mendengarkan bacaannya. Ini 3 sunnah yang disebutkan dalam bab ini ya, 3 inti pembahasan yang disebutkan dalam bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan beliau akan menyebutkan kepada kita beberapa hadis-hadis yang terkait dengan judul bab yang telah beliau sebutkan ini. Jadi 3, pertama tentang setiap kita berupaya untuk mengindahkan suaranya pada saat membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita mengetahui ada seorang yang memiliki bacaan yang indah, maka bagus ya, sunnah ketika kita minta kepadanya untuk membacakan kepada kita Al-Quran. Dan yang ketiga, ketika kita mendengarkan bacaannya, maka kita diam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hadis-hadis yang beliau sebutkan, kita akan mulai malam ini insyaAllah dengan hadis yang pertama. Hadis yang ke-1004 ya, kita sudah memasuki hadis yang ke-1004. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in, tidaklah Allah mendengarkan sesuatu, ma adzina li nabiyyin, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan. Azina ya, azina itu artinya mendengarkan ya. Udhun adalah pendengaran ya, alat untuk mendengarkan. Azina artinya mendengarkan ya, wa azinat li rabbiha wa huqqat ya dalam Al-Quran. Jadi azina artinya istama'a. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu yang lebih Allah ridhai, lebih Allah sukai ketimbang ketika Allah mendengarkan li nabiyyin, seorang nabi yang hasanis saut, yang indah bacaan Al-Quran, indah suaranya, yataghanna bil Quran, yang dia bertaghanni dengan Al-Quran. Insyaallah akan kita bahas maknanya. Yajharu bihi, yang dia menjaharkan suaranya dengan bacaan Al-Qur'annya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, terkait dengan hadis kita ini, maka ada hadis yang punya kaitannya dengan hadis ini, namun urutannya di urutan yang ke-1007 ya, yang ke-1007. Karena itu kami mau gabungkan saja pembahasannya agar kita bahas sekaligus
hadis yang ke-1007, yang kita lompat dulu ke hadis yang ke-1007. Nanti insyaallah kita kembali lagi ya pertemuan berikutnya di hadis yang belum dibahas 1005 dan selanjutnya. Hadis yang ke-1007 punya kaitan dengan hadis ke-1004 ini yang perlu untuk kita bahas secara bersama saja, yaitu hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Lubabah, wa an Abi Lubabah, dari Abu Lubabah Bashir, yang namanya adalah Bashir bin Abdul Mundir. Bashir bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu. Ini sahabat Abu Lubabah Bashir bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu. Dan kita sudah pernah jelaskan ya manhaj Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitab Arba'in, ketika ada seorang perawi dari kalangan sahabat, beliau sebutkan kunyahnya dan namanya sekaligus, maka itu pertanda sahabat itu pertama kali disebutkan namanya dalam kitab tersebut. Jadi kalau seperti ini, walaupun hadis kita sudah hadis yang ke-1007, tapi Abu Lubabah disebutkan kunyahnya Abu Lubabah dan namanya Bashir bin Abdul Mundir, berarti hadis-hadis sebelumnya, ya 1000 hadis yang telah lewat sebelumnya, belum pernah dicantumkan nama Abu Lubabah. Belum ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Lubabah yang kita pelajari sebelumnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an", barang siapa yang tidak taghanni bil Qur'an, falaysa minna, maka tidak termasuk dari golongan kami. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin jayyid, dengan sanad yang baik. Ya. Ini dua hadis yang insyaallah kita akan bahas malam ini. Hadirin sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, hadis ini menjelaskan ya salah satu sunnah yang sangat penting pada saat kita membaca Al-Qur'an, bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan sebaik mungkin. Bahkan dalam hadis ini tidak hanya sekadar kita dikatakan membaca dengan benar. Yang kita maksudkan dengan benar, dengan tajwid yang benar, tajwid yang baik, tapi juga di samping itu kita perlu mengupayakan sebatas kemampuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala sangat tahu batasan kemampuan kita. Dan Allah yang menganugerahkan suara kepada para hamba-hambanya. Namun yang dituntut bagi kita adalah bagaimana kita berupaya sebaik mungkin ketika kita membaca Al-Quran. Tidak sekadarnya ketika kita membaca Al-Quran, tidak sama dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Di sini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ya, "Ma adzinallah", tidaklah Allah mendengarkan. Azina di sini ala wazn azina ya'zanu, ya, seperti fariha yafrahu, ta'iba yat'abu, fa'ila yaf'alu. Azina ya'zanu, tidaklah Allah mendengarkan. Dan ini isbat tentang sifat Allah mendengar, ya, azina. Dan ini yang ditolak oleh sebagian ahlu ta'wil dan mengatakan tidak tepat jika azina di sini diartikan dengan mendengarkan. Karena istama'a, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu fokus terhadap sesuatu yang didengarkan, lalu tertarik ketika mendengarkan bacaan tersebut, ini kata ahlu ta'wil tidak cocok, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mentakwil dengan entah mereka katakan yang dimaksudkan azina di sini adalah Allah meridhoinya, Allah menerima pahalanya, atau Allah memuliakannya. Tapi ahlu sunnah wal jamaah menjawab bahwasanya persoalan ikram, memuliakan dan meridhoi, itu juga sifat-sifat yang ada pada manusia. Kalau kita mengatakan maknanya di sini adalah ridha dan maknanya adalah ikram,
atau yang semacamnya, berarti kita juga menyamakan Allah ya dengan makhluk, padahal itu yang mereka hindari ya. Mereka tidak mau mengartikan azina dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, karena mereka mengatakan tidak pantas bagi Allah karena hanya makhluk yang berlaku seperti itu. Lalu mereka mentakwilnya kepada makna-makna yang lain, yang ternyata makna yang lain itu juga adalah bagian dari sifat manusia. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana manhaj mereka konsisten dalam masalah-masalah ini, isbat ma asbatahu Allah Ta'ala fi kitabih wa ma asbatahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi min ghairi ta'wilin wala tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tafwid. Bahwasanya kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan, tapi kita tidak menyamakan, tidak tamsil, tidak mentaktil, meniadakannya, dan tidak mentakwilnya, dan tidak mengatakan bagaimana. Lalu apa yang telah ditetapkan maka tidak kita sekadar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengisbat sebagaimana mestinya. Namun ya ketika kita menyebutkan sifat seperti ini, kita dengan penuh keyakinan bahwa ketika Allah mendengarkan, pendengaran Allah sangat berbeda, tidak bisa disamakan, tidak ada kedekatan sama sekali antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk dan hamba-hambanya. Tapi sekali lagi bahwasanya ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ketika ada hambanya yang membaca Al-Qur'an. Dan utamanya di sini dikatakan ketika Allah mendengarkan ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin. Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana ketika Allah mendengarkan seorang nabi. Dalam sebagian riwayat dikatakan lin nabi, ya lin nabi. Ini ada khilaf. Apakah yang dimaksudkan lin nabiyyin ini terkhusus kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini yang diambil ya bagi orang yang meriwayatkan lafaz dengan li an-nabi ya. An-nabi dikatakan bahwasanya alif lamnya adalah alif lam lil ahad, dalam artian seseorang yang sudah diketahui sebelumnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau memakai li nabiyyin dalam bentuk nakirah ta'ummu al-jami', menunjukkan siapa saja nabinya ya, siapa saja nabinya. Dan itu pun ulama kita mengatakan seandainya menggunakan riwayat yang memakai alif lam lin nabi, maka alif lamnya situ tidak harus bermakna lil ahdi, tidak harus bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi boleh jadi alif lamnya adalah alif lam lil jins, lil istighraq, yang menunjukkan bahwa siapa saja jenisnya para nabi, artinya siapa saja nabinya. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala sangat menyenangi ketika Allah Subhanahu wa taala ridha mendengarkan nabinya atau siapa saja yang hasanis saut, yang indah bacaannya, ya indah bacaannya. Dan ini adalah satu keutamaan ya, keutamaan bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan suara yang indah ya. Nanti kita akan baca ya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang di antara nabi yang memiliki suara yang sangat indah. Dan di kalangan nabi yang paling terkenal adalah Nabiullah Daud alaihi salam ya. Nanti akan kita baca juga bagaimana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Hasanis saut. Kemudian di sini ada kata-kata yataghanna bil Quran. Lalu dia memiliki suara yang indah. Lalu suara yang indah tersebut dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Yataghanna bil Quran, yajharu bihi, dengan dikeraskan. Di sini ada khilaf dari ulama kita tentang makna at-taghanni. Ya, taghanni. Dan ini kaitannya dengan hadis kita yang selanjutnya tadi, ya. Di mana di hadis yang selanjutnya ini yang diriwayatkan oleh Abu Lubabah, ya Bashir bin Abdul Munzir. Beliau ini sahabat yang mulia yang
hadisnya memang sedikit, tidak banyak riwayat yang diceritakan tentang beliau. Biografi beliau juga sangat sedikit yang disebutkan oleh para ahli siyar. Hanya dikatakan bahwa beliau seorang sahabat yang wafat setelah zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan di tahun 35 setelah wafatnya Utsman, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan ada mengatakan setelah meninggalnya Ali, setelah khilafah Ali, berarti setelah tahun 40-an, dan ada yang mengatakan beliau wafat di tahun 50 Hijriah. Lalu ada khilaf tentang apakah beliau ikut perang Badar atau tidak. Ya, ada yang mengatakan beliau termasuk yang ikut perang Badar, siap untuk perang Badar, lalu disuruh pulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tugas yang lain, lalu tetap dijanji untuk mendapatkan ghanimah. Ala kulli hal, sahabat yang mulia ini Abu Lubabah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak taghanni bil Quran falaysa minnah. Jadi kalau tadi dikatakan Allah sangat mencintai hamba yang taghanni bil Quran, dan yang kedua di sini ada ancaman bahwa siapa yang tidak taghanni bil Quran falaysa minnah. Kata-kata falaysa minnah ini sudah pernah kita terangkan, ya. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, falaysa minnah tidak berarti dia telah keluar dari agama, ya, bukan berarti dia kafir. Tapi falaysa minna artinya dia tidak beramal dengan amalan kami, ya, dia tidak beramal dengan amalan kami, atau dia tidak menjadi bagian dari kami dalam persoalan ini, ya, dalam persoalan ini. Karena itu perlu difahami, ya, makna falaysa minna tidak boleh diartikan, diterjemahkan dengan terjemahan para takfiri atau para khawarij, ya, yang menggunakan hadis-hadis seperti ini untuk mengeluarkan orang dari daerah keislaman hanya karena melakukan dosa-dosa atau melakukan, ya, utamanya melakukan dosa-dosa besar. Tapi dari kata-kata falaysa minna ini juga sudah tahdzir syadid, yang sudah merupakan peringatan yang keras bagi orang yang tidak membaca atau tidak taghanni bil Quran, ya, tidak taghanni bil Quran. Nah, di sini perlu untuk kita fahami apa maksud dari taghanni bil Quran. Karena di sini ada dua hal yang kita lihat. Pertama, Allah sangat mencintai orang yang yataghanna bil Quran, yajharu bihi. Dan yang kedua adalah orang yang tidak taghanni bil Quran diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan tidak menjadi bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi bagian dari barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan beramal dengan amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan difahami dari ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya adalah orang yang taghanni bil Quran. Kalau begitu, masalah besarnya adalah apa makna dari taghanni bil Quran ini. Ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh ulama kita. Pendapat yang paling terkenal dari ulama kita tentang makna taghanni bil Quran adalah makna mengindahkan suaranya, ya, membaca Al-Quran dengan bacaan yang seindah-indahnya. Dan utamanya bagi mereka yang dianugerahkan oleh Allah suara yang indah, lalu ketika dia membaca Al-Quran juga membaca dengan bacaan yang seindah mungkin, ya, karena ada saja mungkin orang yang dianugerahkan oleh Allah suara yang indah namun tidak mampu, ya, atau tidak memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan indah, ya. Apatah lagi waliyadzubillah, ya, kalau orang yang punya suara indah lalu justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu di sini disebutkan yang Allah Subhanahu wa taala cintai mereka-mereka yang ketika dikaruniakan suara yang indah, maka dia membaca Al-Quran dengan seindah mungkin, dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ini perlu diingatkan, ya. Maka jangan, ya, seperti sebagian orang kalau mendengarkan, ya, anaknya mungkin dia lihat anaknya sudah punya bakat suara indah, maka dia bilang ini bagus nanti jadi penyanyi nanti nih, ya, atau bagus nanti jadi seorang seorang artis, ya, biduan, ya,
atau bagus jadi pengamen, ya waliyadzubillah, ya. Ini hal-hal yang kekeliruan, ya. Seharusnya suara yang indah seperti ini dia diberikan penanaman cinta kepada Al-Quran agar suara indah tersebut benar-benar dimanfaatkan dalam ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, ya. Dan makna ini didukung oleh makna dari hadis ini, ya, di mana dikatakan di sini didengarkan, ya Allah mendengarkan. Dan ini menunjukkan adanya kedekatan dengan mendengarkan bacaannya yang indah. Dan juga dikuatkan dengan makna yajharu bihi, ya, yajharu bihi, yaitu dia menjaharkan suaranya yang ketika dia membaca Al-Quran. Karena itu ini, ya, makna yang pertama. Dan nanti hadis-hadisnya juga akan jelaskan, ya, bagaimana para sahabat selalu mencari mereka-mereka yang memiliki suara yang indah untuk kadang mereka mau diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya untuk itu. Dan walaupun tentu saja dalam persoalan imamah, ya, persoalan menjadi imam umpamanya, Nabi kita SAW menjadikan standar paling utamanya adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling hafalannya, yang paling banyak hafalannya, ya. Dalam sebagian riwayat aktsaruhum qur'ana, yang paling banyak hafalannya dan yang paling baik hafalannya. Tapi sisi yang lain selain itu juga adalah keindahan bacaannya, ya, keindahan bacaannya. Oleh karena itu dalam Ibnu Hajar sebutkan rahimahullah dalam Fathul Bari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengedepankan seorang pemuda yang memiliki suara indah untuk memimpin mereka menjadi imam dalam solat mereka. Namun tentu saja juga, ya, sekali lagi ini adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada sebagian hamba, dan tentu saja bagi kita, ya, seandainya ada kita tidak memiliki itu, tapi yang dituntut bagi kita adalah mengusahakannya, ya. Tahsinus saut ini ada makna tahsinus saut adalah mengupayakan untuk mengindahkan sebaik mungkin. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepada jiwa tersebut, kepada hamba tersebut, ya. Tapi yang Allah akan lihat adalah upaya, usaha, mujahadah dari kita untuk menjadikan hal yang terbaik yang kita baca adalah bacaan Al-Quran. Makna yang lain yang disebutkan oleh ulama kita tentang at-taghanni bil Quran, man lam yataghanna laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Makna yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala, dan ini dipilih oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, bahwa makna yataghanna di sini adalah yastagni, yaitu merasa cukup. Jadi hadisnya bahwa laisa minna man lam yataghanna bil Quran atau man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, maksudnya adalah yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, yang merasa butuh hiburan lain selain Al-Quran, yang merasa butuh pedoman hukum lain selain hukum dari Al-Quran, yang selalu mengedepankan sesuatu lebih daripada Al-Quran. Yang pada Allah telah mengatakan waman ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Ya, tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Al-Quran ini bagi orang-orang yang yakin. Yang tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran untuk bisa menenangkan hati, syifa'ul lima fis sudur. Oleh karena itu orang yang masih merasa butuh selain daripada Al-Quran, tidak merasa cukup dengan Al-Quran, ini diancam oleh Nabi kita SAW, falisa minna. Jadi makna yang kedua, at-taghanni di sini adalah al-istighna, ya, man lam yastagni bil Quran falisa minna. Dan ini sekali lagi pendapat dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan didukung oleh Imam Bukhari rahimahullah. Karena itu Imam Bukhari ketika menyebutkan bab ini, ya, Imam Bukhari punya bab man lam yataghanna bil Quran, ya. Beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 51, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim
Apakah tidak cukup bagi mereka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka, awalam yakfihim, yakfi, apakah tidak cukup bagi mereka Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayat yang kitab yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalik la rahmah wa dzikra liqaumi yu'minun. Kata Allah, inna fi dzalik, pada Al-Qur'an itu, la rahmah, ada rahmat, wa dzikra, dan peringatan, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mengimaninya. Di situ Allah ingatkan, apakah mereka merasa tidak cukup dengan Al-Quran? Lalu mereka masih mau mencari aturan-aturan pedoman, hukum-hukum yang lain selain Al-Quran. Apakah tidak cukup bagi mereka Al-Quran sebagai penghibur bagi mereka? Lalu mereka mau mencari hiburan-hiburan yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu makna. Walaupun sebagian ulama, ya, termasuk Imam Syafi'i, menganggap ini agak jauh dari segi bahasa. Ya, walaupun akar katanya kelihatan ada kesamaannya, ya, ada huruf ghain dan huruf nun, ya, alif maksurah juga, ya. Tapi beliau mengatakan beda ini antara taghanni yang dimaksudkan dengan istighna. Ala kulli hal, ini di antara pendapat ulama kita tentang tafsiran man lam yataghanna bil Quran. Dan kalau dibawa kepada makna pertama, ya tentu saja Allah cinta kepada hamba yang selalu merasa cukup dengan Al-Quran. Makna yang ketiga, dan ini makna yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sendiri rahimallahu taala. Beliau mengatakan at-taghanni bil Quran ay at-tahzinu bil Quran, yaitu bagaimana dia membaca Al-Quran dengan penuh kesedihan, ya, dengan penuh kesedihan. Dia membaca Al-Quran, dia tadabburi dengan baik, lalu Al-Quran turun di masa-masa sedih, ya, dalam suasana-suasana yang sulit, suasana-suasana yang awalnya mencekam. Maka kita ketika membaca Al-Quran, kita diingatkan untuk membaca dengan penuh tadabbur, dengan penuh rasa sedih. Kita tadabburi dengan baik, ya, kita sedih ketika membacanya. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka, kita sedih dan takut jika memasukinya. Pun ketika kita mendengarkan ayat-ayat tentang surga, kita pun sedih karena begitu rindu untuk bisa memasukinya. Ya, karena itu dalam sebagian riwayat kita diperintahkan ketika membaca kita berusaha untuk menangis, ya, dan berusaha untuk kita bisa merasakan kenikmatan yang menangis karena membaca Al-Quran. Ada makna yang lain, dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala tentang makna at-taghanni bil Quran. Makna yang keempat yang disebutkan bahwa at-taghanni bil Quran dalam hadis ini maknanya adalah at-tasyaghul bil Quran. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, artinya man lam yatasyaghal bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka tidak termasuk dari golongan kami. Ya, orang yang banyak kesibukannya, ketika dilihat kesibukannya begitu sibuk, tapi tidak pernah ada kesibukannya dengan kitabullah. Tidak pernah ada kesibukannya membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada kesibukannya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Dan jika dikatakan apa aktivitasmu, dia mengatakan sibuk, ya. Saya sangat ingin membaca Al-Quran, tapi saya sibuk, ya. Saya sangat ingin juga ikut kajian, belajar Al-Quran, tapi sangat disayangkan saya sibuk. Namun kalau kita memperhatikan kesibukannya, dan kalau dia mau jujur dengan kesibukannya, dia akan mendapati begitu banyak waktu-waktu yang tersia-siakan dalam 24 jam waktu yang Allah berikan kepadanya. Ini yang dikatakan oleh ulama kita, pada hakikatnya dia tidak sibuk, tapi dia adalah orang yang meninggalkan Al-Quran, ya, termasuk orang yang yahjurul Quran, dan termasuk orang yang dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka bukan dari golongan kami orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, ya. Man lam yatasyaghal bil Quran falaysa minnah. Masih banyak makna yang disebutkan oleh ulama kita, dan salah satu makna lagi yang juga disebutkan adalah at-talazzuz bil Quran, ya, merasa nikmat dan lezat dengan membaca Al-Quran, ya. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, artinya man lam yatalazzaz bil Quran falaysa minna.
Barang siapa yang tidak merasa nikmat, tidak merasa bahagia, tidak merasa lezat ketika membaca Al-Quran, maka bukan dari golongan kami. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala dia menjadikan kita cinta kepada keimanan, dan dia menjadikan iman itu indah, lezat, ya, halawah pada hati kita. Dan Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, dan ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati bisa menjadi tenang. Dan ulama kita sepakat zikir yang paling afdal adalah ketika kita menyebut Allah dengan kalamnya. Kita membaca Al-Quran adalah di antara zikir yang paling afdal. Maka kita menikmati bacaan Al-Quran, kita merasakan ketenangan dengan membaca Al-Quran, kita merasa lezat dengan membaca Al-Quran. Dan inilah hati-hati hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik kepadanya. Ya, maka itu di antara maksud yang sering kita dengarkan perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak merasa tidak merasa kenyang, ya, dengan Al-Quran, ya, maka orang yang dijauhkan, ya, dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah alamat khudlan, ya, bahwasanya dia ditinggalkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lau kanat qulubuna, ya, seandainya lau tahurat qulubuna, seandainya hati kita tahirah, seandainya hati kita suci, bersih, lama syabiat minal Quran, dia tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Hadirin sekalian, sebagai penutup, ulama kita menyebutkan juga ketika membahas hadis ini tentang persoalan mengindahkan bacaan Al-Quran. Apakah boleh, ya, at-tarannum bil Quran, at-taghanni bil Quran, dengan makna-makna menjadikan, ya, Al-Quran dengan nada-nada tertentu? Ini ada perbincangan di kalangan ulama kita, ya. Sebagian ulama begitu ketat untuk tidak membebaskan orang terlalu bernada-nada dengan Al-Quran dengan yang tidak pernah diajarkan, ya, atau dicontohkan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lebih memilih ketika bagaimana Al-Quran dibaca dengan penuh kesedihan, ya, dengan ketika kita membacanya kita berusaha sedih, dan ketika kita mendengarkan orang yang membacanya kita merasakan bagaimana yang membacanya pun sedih ketika membacanya. Inilah di antara bacaan-bacaan taghani yang sangat dianjurkan. Namun bagaimana orang yang kadang datang dengan nada-nada yang mungkin begitu indah, tapi apakah ada kebebasan berijtihad dalam masalah ini atau tidak? Ya, ya. Ini yang dikhilafkan oleh ulama kita. Namun Allahu taala alam, ya, yang benar di sini, yang terpilihnya pendapat itu adalah bahwa selama dia membaca Al-Quran dan dia tetap disiplin dengan tajwid-tajwid yang benar dan dengan hukum-hukum tajwid yang benar, persoalan mudud umpamanya mat, ya, mereka tetap disiplin. Tidak hanya sekedar orang karena mau indah, ya, kadang memanjangkan sesuatu yang lebih dari harakat yang sebenarnya, ya. Lalu kadang huruf-hurufnya juga dia tidak perhatikan, ya. Sebagaimana kadang ada sebagian orang, ya, yang tidak mengambil Al-Quran secara talaki dengan baik, ya. Biasa ada sebagian orang saat sekarang ini, biasa orang-orang awam belum selesai juga belajar tajwid, tapi dia mungkin punya bakat, ya, sehingga dia suka mendengarkan bacaan-bacaan qari-qari tertentu, lalu bisa dia taklid. Padahal Allahul Musta'an kadang tajwidnya sangat berantakan, ya, sangat belepotan, ya, kadang sangat bermasalah, ya, sehingga dia tidak tahu huruf-huruf makhraj hurufnya, atau kadang masalah-masalah matnya dia tidak tahu, ya, dan kadang juga yang sholat di belakangnya juga tidak tahu, ya. Lalu masing-masing menikmati, padahal dia adalah sesuatu yang kadang sangat merupakan kemungkaran, ya. Tapi
Karena itu perlu diperhatikan ya, bahwa selama dia suaranya indah lalu tetap sesuai dengan tajwid yang benar, maka ini insyaallah termasuk di antara orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, di mana Allah sangat cinta kepada yang seperti itu, dan siapa yang tidak berupaya untuk itu maka dikatakan falaysa minna. Dan hal yang terakhir yang perlu untuk kita ingatkan, yang ditanbih juga oleh ulama-ulama kita adalah jangan juga ya kita membaca Al-Quran ini dengan iringan-iringan musik ya, atau dengan nada-nada tertentu yang mungkin sangat dekat ya dengan nada-nada musik tertentu ya. Sebagian kadang ada orang ya ketika membaca Al-Quran mirip mungkin dengan nada-nada tertentu ya, semacam kayak vokal grup biasanya ya, atau mungkin dengan model-model orang-orang di luar agama Islam ketika menyanyi atau menggunakan nada tertentu. Ini tidak bolehkan ya kita membaca Al-Quran ya mirip dengan mirip dengan nada-nada musik atau nyanyian-nyanyian dari orang-orang kafir. Karena itu perlu ya, untuk yang seperti ini memang perlu kita talaki dengan baik, dan bagaimana bacaan-bacaan kita yang indah tersebut kita ambil dari memang para masyayikh-masyayikh yang bisa terpercaya, yang menjadi rujukan dalam hal ini, bukan justru dari orang-orang yang tidak diketahui latar belakang keilmuannya, hanya sekedar mengandalkan suaranya dan nada-nada yang diciptakannya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa melakukan yang terbaik ya untuk ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya tentu saja ibadah yang sangat dicintai Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita suara yang indah dan menganugerahkan kepada kita bacaan yang baik. Ya, tentu saja semua adalah pemberian, dan Allah yang Maha tahu siapa yang paling pantas untuk diberikannya, dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi rezeki kepada hamba-Nya dengan pembagian yang sangat adil. Karena itu yang dituntut bagi kita sekali lagi adalah berupaya semaksimal mungkin melakukan yang terbaik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Waffaqanallahu taala jami'an likulli ma yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.